Terkadang keadaan memaksa kita untuk menempati tempat tinggal baru. Seringkali susahnya proses adaptasi harus ditambah dengan terpaan seram dari sisi gelap. Sebuah pengalaman horor ketika harus menempati rumah baru dari akun Twitter @bristory berjudul asli Penghuni akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Semoga kalian suka dan terhibur. Kalau begitu, langsung saja. Selamat menyimak ceritanya dari awal hingga akhir cerita. Semoga kalian tetap berani. Salam horor. Lagi-lagi, aku menemukan beberapa helai rambut panjang. Entah ini sudah yang keberapa kali. Kali ini aku menemukannya di depan lemari ruang tengah. Beberapa helai rambut ini kalau diukur dengan tubuh perempuan dewasa, kira-kira dari kepala sampai ke pinggul panjang memang. Apa yang aneh? Ya jelas aneh, karena di rumah tidak ada seorang pun yang memiliki rambut sepanjang itu. Rambutku hanya sebatas pundak. Itu pun jenisnya tidak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali kami temukan. Papa? Ya jelaslah beda. Papa laki-laki dengan rambut pendek. Begitu juga Albi. Rambutnya pendek kemerahan, tidak mungkin juga rambut dia. Oh iya, aku, Papa, dan Albi, adik laki-lakiku, baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Rumah bertingkat yang sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi bisa dibilang sudah terlalu besar buat kami bertiga. Iya, kami hanya bertiga. Mama sudah berpulang tahun 2019. Tadinya kami tinggal di bilangan Jagakarsa, Selatan Jakarta. Tapi Papa memutuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong. Rumah nenek ini terletak di kawasan Bogor Barat, sudah dekat ke kaki Gunung Salak. Karena bermacam alasan, kami akhirnya pindah ke rumah nenek ini. Bukan tanpa kendala. Aku jadi harus menempuh perjalanan cukup jauh kalau harus berkuliah. Kampusku di Jakarta. Sedangkan Albi yang masih SMA terpaksa harus pindah sekolah. Sedangkan Papa, karena pekerjaannya tidak melulu harus stay di kantor, jadinya tidak terlalu bermasalah dengan jarak. Hanya sesekali saja dia harus datang ke kantornya. Rumah nenek ini termasuk tua. Papa bilang dibangunnya sekitar tahun 80-an. Jadi umurnya hampir 40 tahun. Kata Papa lagi, kakek dan nenek tidak membangunnya sendiri tetapi membelinya dari orang lain. Sejak saat itulah rumah ini jadi tempat berkumpulnya keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya tidak terlalu besar, tetapi pekarangannya cukup luas. Peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terawat subur. Oh iya, nenek sudah berpulang tahun 2017 yang lalu. Kakek sudah mendahului 3 tahun sebelumnya. Sepeninggal kakek nenek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik Papa yang paling bungsu, Om Ilham namanya. Tapi entah apa alasannya, Om Ilham dan keluarga hanya kurang lebih 1 tahun menempati. Kemudian pindah ke rumah sendiri. Setelah itu rumah ini kosong. Sampai akhirnya kami datang untuk menempati di awal tahun 2020. Ya sudah,
Sejak awal tahun 2020 kami tinggal di sini, di rumah nenek. Kak, kamu lihat tidak? Lihat apaan? Seperti ada perempuan berdiri di lantai atas, di jendela. Tapi sekarang sudah hilang sih. Ah, mana ada. Halu kamu, rumah ini kan kosong. Jangan macam-macam deh. Aku tidak lihat apa-apa. Percakapan antara aku dan Albi itu terjadi ketika kami baru saja datang. Ketika baru saja selesai memindah-mindahkan barang dan perabotan. Percakapan yang cukup aneh. Karena yaitu tadi, Albi seperti melihat ada perempuan sedang berdiri memperhatikan di lantai 2 dari balik jendela. Tapi pada saat itu, kami tidak membahasnya lebih jauh lagi, walaupun tetap saja masih menempel dalam ingatan. Hari pertama kami habiskan dengan membereskan barang-barang. Hanya kami bertiga, tidak ada bantuan. Dengan riang gembira, kami mengerjakannya, menyusun dan memilah-milah barang mana dan bagusnya diletakkan di mana. Rumah 2 lantai ini pada akhirnya jadi penuh dengan perabotan. Sekitar jam 9 malam, ketika kami sudah kelelahan kemudian duduk di sofa depan TV di lantai bawah. Sebelumnya, aku sudah membuat teh hangat untuk menemani istirahat. Berbincang santai membahas segala macam. Tapi ya begitu. Seperti biasa, yang paling tahan menghadapi serangan kantuk memang aku. Papa dan Albi paling tidak bisa menahan kantuk. Sekitar jam 11 malam, mereka berdua sudah terlelap masih di sofa. Sementara aku tetap terjaga, berdiam sendiri sambil menonton TV yang acaranya sudah tidak jelas. Di rumah baru, tempat tinggal baru, tentu saja perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi masih susah dilakukan, apalagi masih hari pertama. Beberapa kali aku memperhatikan ke setiap penjuru ruang tengah, menilik setiap sudutnya, coba untuk merekam semuanya. Lampu besar sudah aku matikan, jadi pencahayaan hanya dari lampu kecil dan layar TV. Tidak ada suara lain selain TV. Di luar pun tidak terdengar ada pergerakan manusia, karena memang jarak ke rumah tetangga tidak terlalu dekat. Jadilah aku melamun sendirian dalam sepi. Ketika aku masih coba menikmati teguk terakhir dari gelas teh, pendengaranku menangkap sesuatu. Ada suara samar dari lantai 2. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti ada meja atau kursi yang bergeser. Awalnya sangat samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Sampai akhirnya aku coba membangunkan Papa. Tapi karena mungkin sudah terlalu lelah, Papa tidak bangun juga. Begitu juga dengan Albi. Setelahnya suara itu sempat menghilang, tapi hanya sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku mendengarnya seperti meja atau kursi yang bergeser. Penasaran, aku memutuskan untuk naik dan melihat ada apa sebenarnya. Ku naiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di bagian belakang ruang tengah, dekat dapur. Tangga yang tidak terlalu tinggi, namun di tengahnya berbelok ke kanan. Lorong tangga memang ada lampu, tapi saat itu Papa belum memasang bola lampunya, jadinya gelap. Ditambah sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap, jadinya sama sekali tidak ada cahaya menerangi lorong tangga.
Satu persatu anak tangga aku injak, perlahan, sambil menajamkan pendengaran karena suara benda bergeser itu makin jelas. Setelah beberapa anak tangga terlewati, kemudian berbelok ke kanan. Dari posisi ini aku sudah bisa melihat lantai atas dan benar. Di atas benar-benar gelap. Mungkin papa sengaja tidak menyalakan lampu. Lalu kemudian aku lanjut melangkah. Jujur, sebenarnya aku takut. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini. Tapi tetap saja, kali ini aku sebagai penghuni baru sama sekali tidak kenal. Makanya, untuk memutuskan ke lantai atas sendirian seperti ini sebenarnya termasuk nekat. Apalagi aku termasuk anak yang penakut. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur, hampir sampai. Terdengar lagi, makin jelas karena memang jaraknya makin dekat. Rasa penasaran yang membuat aku terus melangkah walau ragu. Makin jelas. Tinggal satu langkah terakhir aku akan sampai. Tapi dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut lantai atas. Ada 2 kamar bersebelahan yang di depannya ada ruangan besar berisi meja dan kursi. Masih berantakan karena kami belum sempat membereskan. Memang keadaan sangat gelap. Tapi karena belum ada tirai yang menutup jendela, jadinya penglihatan terbantu oleh cahaya yang masuk dari luar. Aku dapat melihat semuanya walau samar. Saat itu, aku tidak mendengar lagi suara tadi. Ketika aku sedang memperhatikan semuanya, meja, kursi juga masih berada di tempatnya, tidak ada yang bergeser. Tapi tiba-tiba suara itu muncul lagi. Kali ini ternyata tidak hanya suara, tapi diiringi dengan pergerakan. Benar tebakanku. Suara itu memang akibat dari adanya pergeseran benda. Aku melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergerak sendiri. Bergeraknya tidak jauh, mungkin hanya 1 meter. Tapi tetap saja mengagetkan. Iya, kursi itu bergerak sendiri. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa takut. Yang ada malah penasaran. Padahal beberapa detik kemudian kursi itu bergerak lagi. Tapi kembali ke tempatnya semula sebelum bergeser. Yaitu tadi, aku malah yakin untuk datang melangkah mendekati. Ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu. Sampai akhirnya langkahku terhenti ketika sekali lagi mendengar ada suara yang muncul lagi. Bukan, kali ini bukan suara kursi bergeser. Ada suara perempuan bersenandung di lantai ini. Aku menebak suaranya berasal dari salah satu kamar. Saat inilah aku mulai merinding. Senandungnya seperti sedang menyanyikan sebuah lagu. Tidak seperti sebelumnya, kali ini aku tidak berani untuk mencari tahu. Takut. Kemudian aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah, berniat kembali turun ke lantai bawah. Sudah semakin tidak nyaman. Namun tiba-tiba kursi kayu bergeser lagi, bergerak mendekat ke arahku. Aku terkejut, kali ini kaget. Seperti tersadar, aku langsung membalik badan lalu lari menuju tangga.
Tapi ternyata ujung bawah tangga sudah ada papa berdiri dalam gelap. "Kamu ngapain ke atas sendirian, Kak?" "Besok saja ceritanya, Pak," jawabku singkat. Itulah kejadian seram pertama kali ketika tinggal di rumah ini. Itulah awal dari semua rentetan peristiwa yang berikutnya. Bukan hanya aku saja yang mengalami. Papa dan Albi juga pada akhirnya harus merasakan ketakutan. Di awal tadi aku sempat menyinggung tentang aku menemukan helai rambut panjang. Dan itu bukan pertama kali, bukan juga yang terakhir. Albi dan Papa juga beberapa kali sempat menyinggung tentang rambut ini. Mereka pernah menemukannya di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan yang paling sering adalah di lantai atas, tempat di mana kami jarang menempatinya. Seperti yang aku bilang tadi, helai rambut ini agak aneh karena panjangnya tidak biasa. Dan tidak cuma 1 atau 2 helai, tapi banyak. Ini rambut siapa? Dari mana datangnya? Itu pertanyaan yang ada di benak kami. "Kak, semalam aku nemu rambut lagi di kamar mandi," Albi bilang begitu pada suatu pagi. "Terus, kamu apakan?" tanyaku penasaran. "Tapi kali ini beda, Kak. Jadi bukan hanya di satu tempat, tidak cuma di kamar mandi saja, tapi banyak." "Banyak bagaimana?" "Iya, jadi rambutnya seperti yang mau menuntunku, berjajar begitu, dari kamar mandi, terus ke ruang tengah, tangga, sampai akhirnya ke lantai atas, di kamar depan, Kak." "Serius kamu?" "Iya, Kak." "Kok berani? Tidak seram? Kan aku bilang tadi." Aku penasaran, sampai akhirnya aku lari ketakutan, karena di kamar atas itu aku mendengar ada suara perempuan bersenandung. Seram sekali, Kak. "Aduh, Bi, jangan gitu lagi ya. Cuekin saja besok. Aku juga pernah dengar suara senandung itu." Itu percakapannya. Cukup tegang, akhirnya kami menceritakan semua pengalaman dan kejadian aneh, menjurus seram yang pernah kami alami di rumah ini. Berikutnya, aku ingat sekali. Waktu itu hari Kamis malam Jumat, kebetulan Papa sedang ada urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Jadi aku hanya berdua Albi di rumah. Lokasi daerah di mana rumah ini berada masih bisa dibilang jauh dari keramaian kota. Sepi sudah meraja selepas waktu maghrib. Setelahnya hanya tersisa gelap remang, suasana terpaan cahaya lampu seadanya. Malam itu aku dan Albi seperti biasa menghabiskan waktu di ruang tengah depan TV, berbincang, membahas apa saja yang bisa dibahas. Aku tahu kalau Albi juga sama seperti aku, punya perasaan was-was karena kami hanya berdua di rumah sendirian. Makanya sebisa mungkin terus berbincang untuk mengalihkan pikiran. "Papa WA, katanya pulangnya malam, kita disuruh tidur duluan," ucapku. "Tanya pulangnya jam berapa gitu, Kak?" "Jam 1-an katanya, masih ada urusan." Wajah Albi terlihat cemas. Aku mengerti, karena aku pun begitu. Tapi mau bagaimana lagi? Kami hanya bisa pasrah menunggu sampai Papa pulang. "Kita tidur di kamar Papa saja, Bi. Ayo." "Iya, Kak." Singkatnya, sekitar jam 10 kami masuk kamar, mencoba untuk tidur. Kamar Papa ini cukup besar karena sekaligus sebagai ruang kerja. Jadinya masih terasa lowong ketika aku dan Albi tidur di dalamnya. Kami tentu saja menutup pintu dan menguncinya. Sudah jam 11,
nyaris tengah malam. Tapi aku masih saja belum bisa memejamkan mata. Sementara Albi sudah nyenyak dalam tidurnya. Tapi syukurlah, entah kenapa ketika menjelang jam 12 tiba-tiba kantuk datang menyerang. Aku pun akhirnya tertidur. Aku merasakan kalau tangan kanan ada yang mencengkram kuat. Aku jadi terjaga, cengkraman, ketakutan. Kaget, aku lalu coba melihat siapakah yang sedang memegang tanganku ini. Ya tentu saja Albi. Tapi kenapa dia begitu? Kenapa mencengkram tanganku sangat kuat? Kamar dalam keadaan gelap. Hanya cahaya lampu dari luar jadi sumber sedikit penerangan. Makanya walaupun gelap aku tetap masih bisa menatap wajah Albi di sebelahku. Ternyata Albi sepertinya terjaga lebih dahulu. Aku keheranan. Di samping cengkraman kuat tangannya ternyata wajah Albi tampak ketakutan, was-was. "Kenapa, Bi? Ada apa?" bisikku pelan. "Shh." Albi memberi isyarat seperti itu meminta aku untuk diam. Kemudian tangannya menunjuk keluar ke ruang tengah. Aku turuti isyaratnya untuk diam dan memperhatikan ruang tengah. Ruang tengah? Kok ruang tengah bisa terlihat? Pintu kamar dalam keadaan terbuka. Makanya kami bisa melihat keluar, padahal aku yakin kalau sebelum tidur tadi kami sudah menutup pintu dan menguncinya. "Kamu buka pintu kamar ya?" tanyaku lagi-lagi sambil berbisik. Albi tidak bersuara, tapi kepalanya menggeleng pelan. Kembali aku memperhatikan ruang tengah. Albi juga. Hening menguasai, sepinya menghujam nyali. Kami hanya bisa terus berdiam diri, senyap. Sampai akhirnya sesuatu mulai terjadi. Kami mendengar suara senandung perempuan. Awalnya samar, karena sepertinya sumber suara masih di kejauhan. Tapi lama-kelamaan makin jelas dan makin jelas lagi. Senandung nyanyian yang aku belum tahu nyanyian apa. Tapi kedengarannya sungguh seram. Nada-nada sedih melantun mencekam. Aku dan Albi berpegang tangan erat, kami ketakutan. Ketika suara senandung itu sepertinya makin dekat ke pintu kamar. Lampu ruang tengah juga mati, gelap. Namun kami masih bisa melihat dengan jelas karena serpihan cahaya dari luar. Degup jantung serasa berhenti. Aku merasakan keringat dingin sedikit demi sedikit mulai jatuh. Ketika akhirnya si empunya suara senandung terlihat. Dia berjalan pelan di ruang tengah yang sepertinya berjalan dari arah tangga, lantai atas. Sosoknya perempuan, berpakaian gelap dengan wajah nyaris tidak kelihatan karena tertutup untaian rambut yang panjang. Rambut panjang yang tergerai hingga nyaris menyentuh kakinya. Sungguh sangat menyeramkan. Dia berjalan sambil bersenandung. Yang lebih ngeri lagi, senandungnya sesekali diselingi oleh tawa kecil tertahan. "Kak," Albi berbisik pelan menahan tangis. Terus kami perhatikan sosok perempuan itu. Sampai akhirnya dia duduk di kursi depan TV sambil terus bersenandung dan tertawa kecil. Tidak tahan lagi. Perlahan aku menarik selimut yang ada di kaki dengan maksud menutup wajah kami supaya tidak lagi bisa melihat perempuan itu. Albi mengikuti gerakanku.
Dia ikut menarik selimut sambil menutup wajah. Iya, akhirnya kami tercekam ketakutan di balik selimut. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Aku mendengar kalau suara senandung itu mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan itu mulai bangkit dari duduknya. Aku merasakan, walau tidak melihatnya langsung, suaranya makin jelas dan makin dekat. Dekikikan tawanya juga begitu, makin jelas. Aku dan Albi sadar dan yakin kalau dari suaranya, perempuan itu bergerak melangkah masuk ke dalam kamar, mendekat ke tempat tidur di mana kami sedang berada di atasnya ketakutan. Sungguh sangat mengerikan ketika beberapa belas detik kemudian dari balik selimut kami sangat yakin kalau perempuan ini ternyata sudah berada berdiri persis di samping tempat tidur. Kami yakin itu karena suaranya sangat jelas. Kami sama sekali tidak ada nyali untuk membuka selimut dan melihatnya. Suara senandung makin keras dan jelas. Cekikikan sekali-kali juga begitu seram kedengaran. Tangisan Albi makin kuat. Aku pun begitu, walau tertahan. Ya Tuhan, tolong kami. Sungguh, waktu berjalan sangat lambat, bergulir sangat pelan. Tapi akhirnya doa kami terkabul. Entah sudah berapa menit berlangsung, tiba-tiba aku mendengar ada suara kendaraan di halaman. Papa pulang. Bersamaan dengan itu, suara senandung dan tawa cekikikan ikut menghilang. Kami langsung membuka selimut lalu bergegas lari keluar. Di luar, kami langsung memeluk Papa erat-erat. Dan Papa langsung tahu apa yang baru saja kami alami. Dia merasakan itu.